Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi pada pagi ini untuk pelajaran Ibu. Kita pagi ini membahas tentang dimensi 3. Untuk dimensi 3 di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Kemudian yang B, jarak titik, garis, dan bidang. Kemudian yang C, sudut antara garis dan bidang. Selanjutnya, kedudukan titik, garis, dan bidang itu ada 5 macam. Yang pertama kedudukan titik terhadap garis. Kemudian yang kedua kedudukan titik terhadap bidang. Yang ketiga kedudukan garis terhadap garis lain. Yang keempat kedudukan garis terhadap bidang. Dan yang kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Selanjutnya kita bisa contohkan untuk kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan ada garis L. Di sini pada garis L ada titik A dan titik B, yaitu kemudian satu titik lagi yaitu titik C yang berada di luar garis. Kalau kita perhatikan, 3 titik yaitu A, B, dan C di sini serta garis L. Kedudukan titik terhadap garis di sini bisa kita jelaskan bahwasanya titik yang terletak pada garis yaitu pada gambar tersebut adalah titik A dan titik B yang terletak pada garis L. Sedangkan titik yang terletak di luar garis pada gambar tersebut diilustrasikan dengan titik C. Nih, titik C. Titik C ini berada di luar garis. Selanjutnya yang kedua, Anda bisa lihat contoh di sini. Kalau pada kubus A, B, C, D, E, K, P, Q, R, S, KLMN ya, di sini Anda bisa menentukan kalau diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan LN, maka tentukan kedudukan titik O terhadap garis KP, kemudian kedudukan titik O terhadap garis KM. Untuk menjawabnya, kita lihat dulu titik O-nya. Titik O-nya merupakan perpotongan antara diagonal KM dengan diagonal LN. Nah, di sini berarti ya. Sehingga kedudukan titik O terhadap garis KP berarti berada di luar. Kemudian terhadap garis KM terletak pada garis. Itu bisa dijelaskan seperti itu. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut ini. Ada bidang alfa. Pada bidang alfa terhadap garis K, di mana pada garis K ada titik A dan titik B, dan ada titik C yang berada di luar bidang. Sehingga 3 titik tersebut yaitu A, B, dan C serta bidang alfa, kedudukan titik tersebut pada bidang bisa dikatakan sebagai berikut. Titik terletak pada bidang pada gambar tersebut yang terletak pada bidang yaitu titik A dan titik B. Titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Kemudian yang kedua, titik yang terletak di luar bidang pada gambar tersebut kita bisa lihat yaitu titik C, karena titik C berada di luar bidang alfa. Contoh soal, kita bisa lihat di sini. Ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian, jika diketahui titik P dan Q merupakan titik tengah rusuk EF dan rusuk GH, EF dan GH, nah, EF dan GH titik tengahnya, maka kedudukan titik P terhadap bidang ABFE, bidang ABFE, maka titik P adalah terletak pada bidang, sedangkan kedudukan titik Q titik tengah rusuk EF terhadap bidang ADHE berarti ada di luar bidang. Untuk selanjutnya, kedudukan garis terhadap garis lain bisa kita lihat di sini. Ada contohnya gambar yaitu ketiganya bidang alfa pada gambar A, B, dan C di sini 2 garis berpotongan. Nah, berpotongan di sini diberikan pada gambar garis A, di mana garis M dan garis N saling berpotongan. Kemudian gambar B, kita lihat ada 2 garis sejajar, yaitu garis P dan garis Q yang terletak pada bidang alfa. Kemudian yang ketiga adalah posisinya bersilangan, yaitu pada gambar C, yaitu ada garis R dan garis R.
garis R bersilangan dengan garis S karena terletak pada bidang alfa. Selanjutnya, Anda bisa lihat contoh soalnya. Kemudian kedudukan garis terhadap bidang. Di sini ada terletak pada bidang, sejajar dengan bidang, dan memotong atau menembus bidang. Anda bisa amatin di sini gambarnya, mana yang memotong, mana yang sejajar, dan mana yang terletak pada bidang. Kemudian contoh soalnya sudah bisa dipahami. Dan yang kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, di sini ada dua ilustrasi gambar kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, dua bidang sejajar. Yang A ini sejajar, posisinya sejajar. Dikatakan sejajar karena tidak memiliki garis persekutuan antara bidang alfa dan bidang beta. Tetapi yang kedua, kedudukan bidang alfa terhadap bidang beta di sini berpotongan. Kenapa dikatakan berpotongan? Karena kedua bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta, memiliki satu garis persekutuan. Kalau kita runut di sini adalah garis AB. Kiranya cukup apa yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.